Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ilmu nasih dan mansuh. Pengertian nasih mansuh. Pengertian nasih secara etimologi. Nasih mempunyai beberapa pengertian, yaitu antara lain penghilang atau izalah, penggantian atau tabdil, mengubah atau tahwil, dan pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut mansuh. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nasih dan mansuh terjadi karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nasih mansuh dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi dalam pengertian sama, dan raf'ul hukum asy-syar'i bil kitab asy-syar'i, menghapus hukum syarak dengan kitab syarak, atau raf'ul hukum bil dalil asy-syar', menghapuskan hukum syarak dengan dalil syarak. Antara mereka dalam menetapkan adanya nasih dalam Al-Quran, ulama mutaqaddimin bahkan memperluas arti nasih hingga mencakup memperluas arti nasih hingga mencangkup pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan. B. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian. C. Penjelasan susulan terhadap hukum yang bersifat ambigius. D. Penetapan syarat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau merebut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum terdahulu. Dengan demikian, ketentuan hukum yang datang kemudian guna mencabut untuk menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum tersebut. Tentang terjadinya nasih dalam Al-Quran dapat dijumpai dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dita Hamdara Sabela. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Amalia. Kontroversi nasih mansuh. Masalah nasih mansuh dan korelasi dengan Al-Quran merupakan hal yang masih hangat untuk dibicarakan. Pendapat seputar konsep ini dalam usul fikih dan ulumul Al-Quran masih diselimuti oleh kontroversi. Oke, yang berikutnya adalah macam-macam nasih mansuh. Nasih mansuh ada 3. Yang pertama adalah nasih hukum dan tilawahnya secara bersamaan, seperti ayat yang berbunyi asrura taati maklumati yuharrimna, yang artinya 10 kali susunan yang diyakini menjadikan adanya hubungan mahram. Aisyah berkata, pada mulanya ayat ini dicantumkan di dalam mushaf Al-Quran dan hukumnya juga berlaku. Kemudian ayat ini dihapus baik tulisan maupun hukumnya. Yang kedua adalah nasih hukum sedangkan tilawahnya masih tetap. Nasih macam ini sedikit ditemukan dalam Al-Quran, namun ada juga orang yang berlebihan dalam menetapkan nasih seperti ini. Nasih macam ini setidaknya mempunyai 2 hikmah, karena Al-Quran firman Allah dan membacanya mendapat pahala, maka ditetapkan tilawahnya, dan agar mengingat tentang ringan atau beratnya hukum yang dihapus. Misalnya menaskan ayat iddah 1 tahun dalam surat Al-Baqarah ayat 240 dengan ayat 234 dalam surat yang sama, yakni dengan iddah 4 bulan 10 hari. Nasih yang ketiga adalah nasih tilawah, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Salah satu contoh nasih macam ini
seperti ayat rajam yang mula-mulanya terbilang ayat Al-Quran, kemudian ayat ini dinyatakan dan telah dinaskan bacaannya sedangkan hukumnya tetap berlaku. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus ibnu Jubair, dari Kasir ibnu Al-Sad, dari Zaid bin Thabit, yang artinya orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti. Ini termasuk ke dalam surat Al-Baqarah. D. Urgensi dan hikmah nasih mansuh. Urgensi mempelajari nasih dan mansuh. Imam Ali berkata pada seorang qadhi, "Apakah kamu mengetahui al-nasih wa al-mansuh?" Qadhi itu menjawab, "Tidak." Imam Ali berkata kembali, "Binasalah kamu, dan kamu membinasakan para imam pun menjadi pengetahuan nas dan mansuh." Syarat seorang boleh menafsir Al-Quran. Pengetahuan mendalam akan nas memudahkan kita menentukan mana yang dahulu dan yang kemudian dari peristiwa-peristiwa yang telah diterangkan Al-Quran, dan menampakkan kepada kita hikmah Allah dalam mendidik makhluk, bahkan menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran datang dari Allah, karena Allah lah yang menghapus mana yang dikehendaki dan menetapkan mana yang dikehendaki tanpa campur tangan seorang pun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.